Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkula Safir Usman dari kelompok 9. Saya kali ini akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu sejarah sistem operasi. Tugas ini dibuat untuk mata kuliah sistem operasi, dan kita langsung saja ke pembahasannya. Pada slide pertama, yaitu sejarah sistem operasi generasi pertama. Sistem operasi generasi pertama merupakan tonggak awal dalam sejarah komputasi. Sistem operasi ini dirancang untuk mengelola komputer primitif yang menggunakan tabung vakum dan memiliki kemampuan terbatas. Oke, slide kedua, mainframe dan batas processing. Sistem operasi generasi pertama umumnya digunakan pada komputer mainframe yang merupakan mesin berukuran besar dan mahal. Mereka bekerja dengan cara batch processing, di mana serangkaian tugas dijalankan secara berurutan. Baik, pada kolom pertama yaitu batch processing. Program-program disusun dalam batch dan dijalankan secara berurutan. Tidak ada interaksi langsung dengan pengguna selama proses. Yang kedua, mainframe. Mainframe merupakan komputer berukuran besar yang digunakan untuk pemrosesan data skala besar. Yang ketiga, kartu berlubang. Program dan data disimpan dalam kartu berlubang yang dimasukkan ke dalam komputer secara manual. Kita langsung ke slide ketiga, yaitu sistem operasi yang populer. Beberapa sistem operasi populer pada generasi pertama meliputi IBM 7090 dan UNIVAC 1100 dan Burroughs 220. Mereka mengelola tugas sederhana seperti alokasi memori dan eksekusi program. Yang pertama yaitu IBM 7090. Sistem operasi yang digunakan pada komputer mainframe IBM 7090. Yang kedua, UNIVAC 1100. Sistem operasi yang digunakan pada komputer mainframe yaitu UNIVAC 1100. Yang ketiga, Burroughs 220. Sistem operasi yang digunakan pada komputer mainframe Burroughs 220. Baik, pada slide berikutnya keterbatasan dan tantangan. Sistem operasi generasi pertama memiliki beberapa keterbatasan, termasuk kurangnya kemampuan multitasking dan interaksi penggunaan yang terbatas. Keterbatasan itu kurangnya kemampuan multitasking, tidak ada antarmuka pengguna grafis, dan ketiga, memori terbatas. Dan tantangan, yang pertama, perancangan dan pengembangan yang rumit. Yang kedua, kesulitan dalam debugging dalam pemecahan masalah. Dan ketiga, keamanan yang buruk. Peran sistem operasi dalam perkembangan teknologi. Meskipun sederhana, sistem operasi generasi pertama meletakkan dasar bagi perkembangan sistem operasi modern. Mereka membuka jalan bagi pengembang konsep multitasking, interaksi pengguna, dan manajemen sumber daya. Baik, yang pertama yaitu batch processing. Pengguna batch processing sebagai cara utama dalam menjalankan program. Yang kedua, manajemen memori sederhana, pengalokasian memori secara manual tanpa sistem manajemen memori yang canggih. Yang ketiga, antarmuka berbasis teks. Penggunaan berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah teks. Ya, selanjutnya yaitu dampak sistem operasi generasi pertama terhadap industri IT. Sistem operasi generasi pertama telah memberikan kontribusi penting dalam perkembangan industri IT. Mereka meletakkan dasar bagi teknologi komputasi modern seperti multiprogramming, sistem operasi real-time, dan sistem operasi berbasis GUI. Yang pertama yaitu perkembangan perangkat keras. Stimulasi pengembangan perangkat keras komputer yang lebih canggih. Kedua, peningkatan efisiensi komputasi, meningkatkan efisiensi dalam menjalankan program dan mengelola sumber daya. Dan ketiga, dasar untuk generasi selanjutnya yaitu menentukan dasar bagi pengembang sistem operasi yang lebih kompleks dan berfitur lengkap.
Sekian dari video saya hari ini. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.